Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya Rabbu ya Rahimu ala fi'adil hawaiju bikal budaril tukul baraju anda musyafi'us swalana indah gari ini ya badawana ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'ilnillah bangdurina ya sayyidi binadra musiladin bil hadratil aliyah amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus penyasar Rakitia Provinsi Kalimantan Timur, pengurus penyasar Rakitia cabang Kalimantan Timur, pengurus BSD Kecamatan, BSD Desa serta imam jamaah se-Kalimantan Timur, para pemirsa, para undangan, para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat indah, karena kita ketemu dari jarak jauh, dari Jawa sampai Kalimantan, membaca di suatu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anugerah karunia nikmat-nikmat yang lainnya. Kita syukuri bersama-sama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam barokah yang sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya, semoga senantiasa dilimpahkan kebanggaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dengan ucapan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam penghormatan, ikraman wa ta'ziman wa mahabbah, aturkan kebanggaan para kekasih Allah jami'il aqdar min awalihim ila akhirihim, khususan angkatan wasi hadha zaman wa awalihi wa sayyid awliya ilahi radiyallahu ta'ala anhum wa adalina min barakatihim wa adihim wa adihim wa amanna bihamdadihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenan senantiasa memberikan roh syafaat tarbiyah barokah karomah nazar dan doa restunya kepada kita bersama. Ini datang acara mujahadah isu sama di Rakitia Provinsi Kalimantan Timur pada malam hari ini dengan membuahkan manfaat maslahah barokah, peningkatan di segala bidang, terutama kesadaran kita, warga kita, masyarakat kita, munajamnya alamin wa Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam yang diridhoinya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan terima kasih pula pada pengurus penyasar Rakitia wilayah
Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan tugas yang rutin mujahadah Nusantara meskipun pelaksanaannya tentara tidak seperti biasanya, yang biasanya dengan seremonial kumpul bersama para pengamal panitia se-Kalimantan Timur sekitarnya. Namun untuk malam hari ini pelaksanaannya dengan mujahadah serentak di tempat masing-masing, dan juga menunjuk salah satu tempat untuk dia tempati acara seremonial secara sederhana. Alhamdulillah malam hari ini dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan pelaksanaan ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin menambah semangat bagi kita para pengamal waqidiyah untuk senantiasa bermujahadah, meningkatkan mujahadah, meningkatkan usaha takarrub kita, kesadaran kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat nama sahabat dia dan menyapa pemirsa, kondisi ini memang suatu kondisi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah dinas oleh Allah SWT, sudah dikodok dan ditakdirkan pula kondisi alam kita ini ya seperti ini kodoknya Allah SWT. Sebelum menciptakan bumi langit bahkan makhluk sepuluh-sepuluhnya, Allah sudah mencatat dan menulis dalam Lauh Mahfudnya bahwa saat-saat seperti ini adalah saatnya menurunkan musibah atau wabah pada bangsa dan negara atau umat manusia. Tentunya para hadirin semuanya ini ada sebabnya dan juga ada tujuannya. Dialah sebab Allah menurunkan wabah. Kita sebagai umat yang beriman, utamanya orang yang sadar pada Allah Subhanahu wa taala, harus menyadari bahwa musibah yang diberikan oleh Allah ke alam ini tidak lain kecuali karena perbuatan umat manusia sendiri, termasuk diri kita masing-masing. Ini yang perlu kita rasakan dan kita akui. Tidak banyak menyalahkan pihak lain, namun kita menyalahkan pada diri kita atau kita semakin koreksi diri. Inilah akibat dari Tuhanku, akibat dari dosa-dosaku, sehingga Allah SWT menurunkan wabah musibah yang merata se-alam dunia ini. Ini untuk pertama kali kita takjub adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan harus menjadi keyakinan dan juga suatu kesadaran pengakuan kesalahan-kesalahan kita inilah yang menjadikan sebab Allah melimpahkan atau menurunkan musibah di dunia ini. Bagi kita sebagai pengamal wahyu telah dipimpin dan dituntunkan oleh beliau Muhammad Faqidiyah Allah sudah senantiasa merasa berdosa, merasa adalah itu juga akan mengakibatkan hal-hal tidak baik
di antaranya kita sebagai pengamal akidah perlu kita memaknai daripada musibah yang menimpa bangsa dan negara ini. Selain itu, kita menyadari dan mengakui Nurumansani ini adalah cambuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat dan masyarakat, khususnya pada kita sebagai pengamal dia, karena kita berjalan dengan lebih cepat menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kenyataan kita besok mulai gandang berangkat kayak usbuya ya mulai tariya mulai berguna anak mulai akan di sana mulai jadi jamu jatah ya mulai anak kita mulai kadang berangkat akan dicampur oleh Allah Taala. Tentunya bagi orang yang menjalankan Buddha misalnya, Buddhanya nggak jalan, mogok, oleh kusirnya tentunya dicambuk. Tujuan untuk dicambuk ini tidak supaya berhenti, supaya perjalanannya kuda ini lebih cepat sampai pada tujuannya. Namun kenyataannya dicambuk kuda tidak bertambah lari kencangnya, tidak bertambah kencang larinya, namun malah sebaliknya. Setelah dicambuk, si kuda itu malah mogok. Ya tidak jadi sampai pada tujuannya. Nah, mungkin itulah gambaran dari diri kita, khususnya bagi kita para pengamal wahidiyah. Kita dicambuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupa peringatan yang berupa musibah. Musibah ini menimpa tidak hanya pada diri kita, bahkan seluruh bangsa di beberapa negara. Ini agar kita khususnya para pengamal akidiyah lebih cepat dari kita, perjalanan kita lebih kencang dari kita sadar pada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mari kita koreksi pada diri kita. Apakah itu adanya musibah ini bagaimana kita mensikapi? Apakah kita semakin bertambah mujahadah kita? Apakah semakin bertambah ingat kita, kembali kita, lidah kita pada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau sebaliknya, karena kita ketakutan dari berbagai berita di media-media, entah kita muncul tidak bisa berjalan, jadi nanya sendiri pun juga males. Ya enak tidurlah daripada mujahadah. Nah inilah kelemahan kita, berjamaah sudah tidak bisa, mujahadah di rumah juga males atau tidak bisa melaksanakan dengan cara rutin. Nah inilah perlu kita jadikan alat muhasabah pada malam hari ini. Bahkan setelah kita melaksanakan mujahadah di suasana ini, kita berusaha untuk semakin meningkat, semakin semangat dalam kita melaksanakan mujahadah yang dipimpinkan dan dituntunkan oleh Baik Mu'arif bagi dia kita menyadari musibah yang diberikan kepada kita oleh Allah SWT ini sebenarnya cuma dari sedikit perbuatan kesalahan manusia.
Belum seluruhnya kesalahan kita itu diberi musibah atau diberi anugerah. Seandainya Allah musibah wabima kasabat aidikum, musibah yang menimpa pada dirimu itu ya sebab perbuatan menimpa dirinya manusia ya sebab perbuatan umat manusia, dosa-dosa dan kesalahan umat manusia. Musibah yang diberikan di alam sekarang ini hanya sebagian. Layafunan kasih, Allah masih memberi maaf dari kesalahan umat. Lebih banyak kesalahan yang masih diampuni, belum diberikan musibahnya atau belum diberikan imbalannya dari perbuatan salah dan dosanya manusia. Karena seandainya Allah telah memberikan dosa, setiap dosa diberi musibah, setiap dosa diwujudkan dengan imbalan musibah. Sesuai dengan firman lanjutannya, walau yu'akhirullahu nasa bima kasabu mata raka zuhriha bindabah. Yang dilakukan oleh umat manusia bumi ini tidak ada satupun hewan yang masih hidup. Karena apa? Karena Allah memberikan musibah jauh lebih besar daripada musibah yang diberikan seperti saat ini. Ini gila jadi bersama, tapi Allah masih memberikan tempo. Karena Allah SWT kapan itu azab atau timbangan dari perbuatan manusia ini diberikan. Ya, di alam kubur nanti atau di alam akhirat nanti. Dalam waktu yang ditentukan ini, ajalinmu sama tempo yang ditentukan oleh Allah ini, berarti kita umat manusia masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Bagi yang sudah baik diberi kesempatan untuk lebih meningkat kebaikannya. Juga diberi kesempatan kita untuk mengajak teman atau siapa saja orang lain untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara pengamal akidah yang ada di Kalimantan Timur, ya, mari kita setelah ini kita membuka lembaran hari raya, juga kita buka lembaran baru. Jadi saya pribadi dan warga atau bersama di pimpinan pusat mohon maaf atas kesalahan bagi yang sengaja maupun tidak, bagi yang hubungan pribadi maupun hubungan tugas pada para pengamal akidah yang ada di Kalimantan Timur. Begitu pula sebaliknya, yang mudah-mudahan kalau ada kesalahan dari para pengamal terhadap kami dan juga terhadap bapak yang ada di pusat lalu diampuni dan dimaafkan oleh Allah Taala, juga dimaafkan oleh yang bersangkutan. Nah, setelah hari raya ini, karena kita juga tidak sempat untuk bersilaturahim, apalagi dari Kalimantan, tetangga saja di Madrid itu tidak boleh silaturahim. Jadi ini hanya termasuk rumahnya kiai-kiai di Madrid tidak ada yang berani buka. Namun di rumah saya itu saya buka 24 jam, menerima 24 jam. Cuma sayangnya tamunya yang nggak berani datang, nah dibatasi oleh aturan di lingkungan masing-masing. Nah ini lembaran baru kita buka. Nah, kita keikhlasan belum lagi daripada hari
memiliki aturan protokol kesehatan. Mudah-mudahan nanti di Kalimantan itu sebenarnya dibangkitkan lagi dan segera dimulai mengikuti aturan protokol kesehatan seperti itu. Sehingga pelaksanaan usbu'iyah dan dilanjutkan nanti dengan syariah, tariannya pun juga bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di rencana. Para hadirin, saudara-saudaraku, kalau kondisi seperti ini kita beramal dia tidak segera bangkit kembali, segera meninggal kembali mujadah kita, nanti kita akan mendapatkan tuntutan. Mungkin kita mendapatkan tuntutan dari alam, karena para pengamal wakidiyah ini sudah diberi amanat, dititipi dan diijazahi oleh beliau mu'alif wakidiyah radhiyallahu ta'ala untuk mendoakan tetangga, untuk mendoakan lingkungan, untuk mendoakan daerahnya, untuk mendoakan negaranya, untuk mendoakan manusia sealam dunia. Bahkan diberi doa oleh Baik Mu'alif radhiyallahu anhu, doa untuk memohonkan berkah pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kondisi makhluk saat ini sekarang ini berkahnya seakan-akan semakin berkurang karena perbuatan dan manusia. Jadi yang diberi doa untuk memohonkan berkah ini tidak berbuah, tidak meningkat permohonannya, ya bumi ini akan gersang. Semakin hari semakin gersang, karena setiap ada orang yang melakukan salah dosa, disitulah berkurang berkahnya, dicabutlah berkahnya oleh Allah SWT. Pada setiap detik di alam ini, di bumi ini, tidak ada kosongnya, tidak ada sepinya, tidak ada putusnya umat manusia yang melakukan dosa. Dan juga termasuk diri kita masing-masing ini. Kadang meskipun duduk di tempat seperti ini, kita pun juga bisa berdosa. Lupa pada Allah, lupa dari Rasulullah SAW, dan juga kadang punya angan-angan, pikiran yang sana sini, ada rasa pamer, ada rasa kesombongan, ada rasa merasa lebih baik daripada yang lain. Ini pun juga kelihatannya kita duduk di tempat mujadah, namun kita pun juga melakukan dosa. Sekalipun dosa itu dosa khafi atau dosa yang dalam jiwa dan hati kita masing-masing. Yang perlu kita sikapi. Nah, doa yang diberikan oleh Mbak Yai yang berupa surat Al-Fatihah ini, untuk kita memahami kandungan dan isinya. Dari doa Wahidiyah, namanya separuh bagian bawah, ini mayoritas doa ini diperuntukkan untuk umat, diperuntukkan untuk orang lain, diperuntukkan untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca tasawuf yang kedua, ya syafi'al khalqi habiballahi sholatuhu alaika ma'salami, di situ kita sudah diberi oleh Baik Mu'alif dengan doa permohonan syafaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan disertai pengakuan atas ketidakmampuan kita dalam segala hal, terutama dalam menghadapi segala permasalahan di negara kita atau di lingkungan kita. Sehingga kita dituntun dengan bacaan dolak wa dolak kirati bibadati. Sungguh buntu, sungguh gak termenentu usaha-usaha sungguh ikut serta memperbaiki negaraku.
negara sudah gonjang ganjing dengan adanya wabah, dengan adanya musibah, dengan adanya permasalahan di negara, dampaknya ekonomi sudah tidak menentu, kemiskinan, kemajuan, kemelaratan menimpa masyarakat di sana sini, semakin mencekam keadaannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita ikut-ikutan terus. Lantas ya itu kita mau Rasulullah SAW khud biyadi, terus ya maklum sinyal. Teruskan. Setelah kita mengakui kekurangan kita, ketidakmampuan kita dalam menghadapi permasalahan di negara kita, di lingkungan kita, termasuk pada diri kita sendiri, kita matur pada Rasulullah SAW, tokoh itu kelihatan atau diwujudkan dengan praktek. Seakan-akan kita mengangkat tangan, khud biyadi, tolonglah kula Gusti, tolonglah kula Gusti. Kita angkat tangan, kita seakan-akan kita ditolong, dituntun oleh Rasulullah SAW. Kita dituntun, kita tidak diam, kita tidak hanya memikirkan diri kita. Kita pun juga dituntun oleh Mbah Yai untuk memohonkan syafaat pertolongan bagi umat masyarakat, sehingga bacaan kita khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Umat tetap kita ikut sertakan. Ini yang adanya di Wahidiyah. Lantas di dalam selawat berikutnya ada permohonan pula kepada Allah untuk jami'al alamin. Waj'alil anama musyain bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah manusia sealam dunia ini segera mewahidiyahkan, segera memaisang, segera mengabdikan diri kepada Allah Rabbil Alamin. Itu pun yang kita mohonkan adalah manusia sealam dunia atau jami'al alamin. Tidak hanya manusia saja, termasuk bangsa jin pun juga kita mohonkan waj'alil anama musyain bil wahidiyati li rabbil alamin, agar mereka cepat-cepat diberi sadar untuk mewahidiyahkan Allah, memahaesakan Allah Rabbil Alamin. Ini doa ini untuk umum. Begitu pula diikutkan sebagai doa umum, yaitu ya Rabbana yasir wahdina qarib wa alim bainana ya Rabbana. Dengan bahasa yang sangat simpel, sangat singkat, cuma satu baris doa. Ini sudah mengandung banyak hal permohonan. Ya Rabbana yaitu kita mohon diberi ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasir, kita mohon diberi kemudahan ya bagi diri kita, bangsa dan negara kita, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang kita mohon dalam hal yang diridhai oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon
Allah agar hati kita dibuka oleh Allah. Kesulitan-kesulitan dibuka oleh Allah SWT. Kerubutan diberi jalan keluar oleh Allah SWT. Dan juga wahdina, kita mohon petunjuk untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, bahkan untuk kami alamin. Pada Allah SWT kita mohon agar diberi petunjuk. Itu setengah bait itu sudah mengandung 5 permohonan. Nifir, Yasir, Iftah, Wazina 4 permohonan. Cukup dengan kalimat yang sangat singkat, namun isinya luar biasa. Nah, terus dilanjutkan dengan permohonan Qorib wa alif bainana ya Rabbana. Ini suatu permohonan bagi kita diberi pendekatan, kerukunan, kedamaian, keakraban di antara kita umat Islam, di antara kita keluarga kita, di antara kita dengan yang lain, bahkan di antara bangsa dan negara kita diberi rukun dan damai, ya, rukun dan damai. Kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun doa kita sampai saat ini belum seluruhnya dijabah oleh Allah. Setiap hari kita qorib balik permohonan kita, namun kenyataan di alam ini ya terus bertambah permasalahan-permasalahan yang akibatkan satu dengan yang lain, tidak dapat damai, tidak dapat rukun, tidak dapat bersatu. Ya, itulah keadaan alam. Itulah kehendak Allah SWT yang kita doa laksanakan perintah Allah SWT. Adapun ijabahnya seberapa itu Allah sendirilah nanti yang akan menentukan. Nah, doa itu ada doa lebih luas lagi, yaitu doa Allahumma barik bima khalaqta. Allahumma barik ya Allah, limpahkanlah berkah, tambahnya kebaikan pada seluruh makhluk yang Kau ciptakan. Doa ini tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tidak hanya untuk milik kita atau lingkungan kita, bahkan yang kita mohonkan berkah adalah seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kecuali. Ya, ada sebiji atom pun makhluknya Allah tidak pernah atau tidak katut dengan doa Allahumma barik bima khalaqta. Selama ini kita mohon berkah. Setiap hari kita doa permohonan berkah. Setiap kita sholat subuh kita berdoa wa barik bima a'taita. Berilah berkah padaku ya Allah, segala yang Kau berikan kepadaku. Yang kita mohonkan berkah sebatas sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang tua kita belum katut, bahkan istri, anak kita tidak katut dalam doa itu. Bapak Rikli berkah untuk aku sendiri. Ini belum mendoakan tetangga, apalagi tetangga, apalagi orang desa, apalagi saya kabupaten atau saya provinsi. Ini Bapak Rikli cuma untuk diri saya sendiri. Begitu pula setiap kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita pun juga mohon beri berkah dalam rezeki-rezeki yang diberikan kepada kita. Ini pun sekotnya sudah menggunakan mutakalim al-ghair. Mungkin bisa keluarga saya. Berilah berkah pada saya dan keluarga saya dalam segala rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ini kita mau berkah. Permohonan berkah sebenarnya terbatas, belum secara umum. Sedangkan Rasulullah SAW mendakwakan idza da'aitum wa'amimu. Kalau kamu berdoa, bermohon pada Allah, umumkan, ratakan,
Tidak hanya dirinya sendiri, bahkan yang lain pun doakan. Maka Mbah Yai Mu'alif memberikan contoh tuntunan kepada kita untuk berdoa dengan secara umum, Allahumma barik fima khalaqta. Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang berdoa, mendoakan lain bidharil ghaib, berarti orang yang didoakan tidak mengetahui bagaimana doa kita Allahumma barik ini yang didoakan tidak mengetahui. Lebih-lebih kita doanya di rumahnya sendiri, di rumah aja bahasa sekarang, atau cuma di lingkungan atau berjamaah di Kalimantan misalnya. Orang luar Kalimantan, makhluk di luar Kalimantan tidak mendengar doa itu. Namanya doa dzaril ghaib, tidak didengar oleh yang, tidak diketahui oleh yang didoakan. Kalau orang Islam berdoa mendoakan pihak lain, dan pihak lain yang didoakan itu tidak merasa dan tidak mengetahui, itu Allah mengutus satu malaikat untuk mendatangi orang yang berdoa itu, menunggu di depannya, di dekatnya. Malaikat itu juga mendoakan balaka bimislin, kamu juga akan mendapat seperti itu. Kalau toh kita mendoakan makhluk ciptaan Allah Taala, ya mudah kita di inilah kehebatan Mbah Yai Mu'alif dia memberikan tuntunan kepada masyarakat awam seperti kita orang biasa, orang awam punya kelebihan dengan kebaikan-kebaikan amal atau kebaikan-kebaikan ilmiah, namun diajak dituntut dengan cara sangat mudah, tinggal ikut mengucapkan, tinggal ikut mengatakan, tinggal ikut melakukan, sudah akan diberikan balakan mislir, akan mendapatkan pemberian dari Allah yang luar biasa. Di samping kita berkah untuk makhluk, karena kita hidup di suatu negara, itu di negara Indonesia bagi orang Indonesia atau di negara yang lain bagi yang lain di luar negeri. Kita juga memohonkan bagi negara kita secara khusus, yaitu kita lanjutkan dengan wafiyadil badah Allah, khususnya negaraku ini ya Allah, baik negara dari Indonesia besar, Kalimantan, ya mungkin Samarinda, dan lebih kecil sampai negara yang terkecil, yaitu di rumah tangga kita masing-masing. Itu pun kita mohonkan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu pun juga untuk umum. Tetap diteruskan dengan doa. Doanya itu nida, pengantar nida. Dalam doa itu kita mohon pada Allah agar nida kita, panggilan kita, ajan kita disampaikan oleh Allah. Amin. Pada manusia sealam dunia. Jadi kita meluncurkan peluru, nanti Allah yang akan menyampaikan pada apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berdoa balik jami'al alamin. Sampaikan ya Allah pada seluruh alam. Panggilan kita ini yang kami ini. Dan panggilan ini sampai ke hati umat manusia seluruh alam, meresap pada jiwanya balik jami'al alamin. Nida'ana hadza waj'al bihi taksiram baligho. Luar biasa. Ini pun juga untuk diri sendiri, yang mudah-mudahan mereka mendampingi kita berdoa walaka. Mudah-mudahan kalian dapat seperti itu. Atas panggilan apa yang kita mohonkan agar disampaikan kepada jiwa manusia sealam dunia,
yaitu panggilan fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah. Di samping kita memanggil juga itu berisi doa. Doa permohonan agar umat manusia segera kembali sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berupa nida panggil, berarti kita memanggil agar umat manusia segera sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah dan mengembalikanlah segalanya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mengabdi pada Allah dan mengembalikan segala-galanya, segala urusan, segala perbuatan, segala yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah dengan mengabdi semata-mata karena Allah ilah, dan kita mengembalikan segalanya kepada Allah adalah penerapan ilah. Jadi fa'birru ilallah juga untuk penerapan ilah dan ilah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Dalam doa itu ada doa pamungkas. Doa pamungkas atau istilah senjata pamungkas, yaitu doa yang terakhir bacaan dari ayat Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya kalau orang Jawa entean telah jadi terang rusak. Kita mohon pada Allah agar hal yang diridhoi, hal yang benar, hal yang hak, ada hal yang menguntungkan dan bermanfaat, terutama pada diri kita sendiri, akhlak-akhlak yang ada pada diri kita, nafsu-nafsu yang ada pada diri kita yang batil, yang tidak benar, mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal-hal yang hak, hal yang benar, terutama hati yang sadar pada Allah wa Rasulih SAW. Pada dasarnya segala sesuatu yang tidak hak, segala sesuatu yang batal itu hancur, baik hancur langsung maupun hancur yang besar nanti, hancur di dunia maupun hancur nanti di alam akhirat. Inilah hadirin hadirat, doa-doa adalah hadiah yang cuma diberikan kepada kita. Kita tidak mencari, tidak tirakat, tidak berusaha kemana-mana, gak usah ngarang, tinggal mengucapkan saja, tinggal mengamalkan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan beliau. Ini sudah mendapatkan apa yang dikehendaki dalam doa-doa itu. Ini suatu karunia, fadl yang tidak bisa kita ukur nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita usahakan, tanpa kita mohonkan, tanpa kita cari, sudah diberi, kita dijadikan orang yang mau mengamalkan sholawat wahidiyah. Ya, seandainya tidak mau mengamalkan wahidiyah atau tidak dijadikan orang yang menerima wahidiyah, kita pun tidak akan bisa atau tidak mungkin mendoakan makhluk ciptaan Allah. Tidak mungkin kita akan mendoakan sesama manusia. Ya, mungkin kita akan mendoakan tetangga negara kita secara bahagia. Banyak doa-doa, banyak amalan-amalan. Namun kalau kita amalkan ini sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita zikir kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat istighfar, bacaan Al-Quran misalnya, itu semua untuk diri kita. Dari segi bahasa semuanya untuk diri kita, tidak untuk orang lain. Ya mungkin orang lain nanti kita tawasuli dengan doa-doa tambahan kita, atau mungkin ada kecipratan barokah amaliyah baik dari kita. Ini untuk orang lain. Namun kalau di dalam ya, semalas apapun pengamal, sebodoh apapun pengamal, asal itu mujadah mengamalkan sholat wahidiyah dengan sendirinya atau secara otomatis sudah mendoakan makhluk ciptaan Allah,
doakan negaranya saisine, kita doakan. Kita mohonkan utamanya barokah kebaikan, utamanya kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan wahidiyah yang diberikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita terima, kita bersyukur atau kita tolak begitu saja. Kalau kita tolak, ya na'udzubillah min dzalik, makanan sudah di mulut, tinggal menelan, merasakan kita lepeh, itu na'udzubillah min dzalik. Namun kalau kita menerima, ya mari kita konsekuen. Setelah kita terima, semampu kita amalkan tuntunan dan bimbingan baik mu'alif wahidiyah. Kita istiqomahkan mujahadah, ya minimal kita mengistiqomah atau seringkali tidak manggil Rasulullah SAW dengan nida ya Sayyidi, ya sering untuk kita makan dan istiqomahkan pada waktu-waktu dimanapun dan kapanpun. Hal itu bisa kita lakukan baik itu secara lisan maupun dengan hati. Ya biasanya hati itu kalau sudah terlatih dengan lisannya kita paksakan, ingat kita baca, ingat kita nida, kita berbunyi, lama-kelamaan nanti kalau sudah terbiasa kita ya Sayyidi ya Rasulullah dengan lisan, lama-kelamaan akan tertanam dalam hati, terbiasa dalam hati, sehingga hati kita senantiasa ya Sayyidi ya Rasulullah. Meskipun akhirnya kita bekerja, akhirnya kita berbuat perbuatan yang lain, namun hati kita akan selalu sambung dengan Rasulullah SAW dengan panggilan ya Sayyidi ya Rasulullah, untuk menyambungkan rasa hubungan rohani, hubungan batin kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah orang Jawa ya mbok benowo. Dalam dunia ini hati kita sering kita sambungkan dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti pada saat sakaratul maut, di mana itu saat yang sangat genting, saat gawat, kalau nggak kebenaran nanti kepleset sekali ya untuk selamanya akan celaka. Kalau benar sekali untuk selamanya akan bahagia, yaitu pada saat sakaratul maut. Ya mudah-mudahan kita karena terbiasa kita menyambungkan hati dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaat yang istimewa pada saat sakaratul maut. Sehingga pada saat yang sangat genting itu atas syafaat Rasulullah SAW, hati kita tertuntut untuk sadar pada Allah SWT, sehingga kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Itulah harapan utamanya dari hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Lebih dari itu pada saat di alam, pada saat kita akan mungkar nakir, karena kita sering hubungan dengan Rasulullah SAW. Saat itu mereka nakir bertanya, "Ataqulu bi'adar rajul?" dalam hati tidak makro bukan, namun mata kulu biada rojul. Bagaimana ucapanmu, bagaimana tentang orang ini, orang laki-laki ini, siapa yang dimaksud orang laki-laki ini atau hadar rojul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi para pendengar kita yang pada hidupnya sampai akhir hayat selalu hubungan dengan Rasulullah SAW, hatinya selalu sambung dengan ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya mudah-mudahan pada saat ditanya oleh malaikat munkar nakir tetap ingat ya Sayyidi ya Rasulullah. Siapa ini ya Sayyidi ya Rasulullah? Itulah Rasulullah, itulah Gusti, itulah pemimpin, itulah pemberi syafaatku. Insya Allah oleh malaikat munkar nakir akan dibebaskan dari getaran, dibebaskan dari pertanyaan yang menakutkan, akan diberikan kenikmatan di alam kubur, alam kuburnya. Itu semua bisa fa'ati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi nanti di padang mahsyar, mana seluruh
yang berhak diberi hak memberikan syafaat sebelum junjungan kita Rasulullah SAW memberikan syafaat, membuka pintunya syafaat seluruhnya. Tentunya orang Jawa atau sifat manusia, kalau suatu saat ada hal-hal yang gede dan di situ ada kelebihan bisa pada yang lain, tentunya yang ditolong lebih dulu yang dikenal. Siapa yang lebih kenal di dunia itu nantilah yang tidak dahulukan atau segera bertemu. Ya, maka kita usahakan senantiasa kenal dengan Rasulullah SAW pakai kalimat ya dia Rasulullah untuk menyambungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, atas karunia Allah yang dilewatkan beliau Mbah yang Mu'alif Baginda radhiyallahu anhu, kita terima, kita menanati ini, kita jadikan suatu mutiara yang sangat mahal harganya, kita simpan yang baik, kita rawat yang baik, jangan sampai mutiara ini lepas dari rawatan kita, sehingga mutiara yang pada kita ini hilang atau dicuri orang atau anggur jakaru. Ini hadir kesempatan kita manfaatkan yang baik pada malam hari ini, di malam Jumat. Walaupun umat saat di malam Jumat ini lebih diperhatikan oleh Rasulullah SAW daripada di malam-malam yang lain. Maka di malam Jumat ketepatan ini mujadah niswasana, mujadahnya para pengamal wakidah se-Kalimantan Timur. Mari kita manfaatkan untuk mengadakan permohonan persoalan kepada Allah SWT, pada Rasulullah SAW, kepada beliau syahadat zaman radhiyallahu ta'ala dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Tidak untuk diri kita, mari kita mohonkan juga keluarga kita, anak-anak kita, leluhur kita, orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah di alam sana, anak cucu kita yang sudah ada maupun anak cucu yang belum lahir. Kita mohonkan pada Allah SWT mudah-mudahan diberi yang terbaik oleh Allah SWT. Dan juga kita mohonkan kondisi alam yang seperti ini, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik bagi umat manusia. Ridhoinya min hadza ila yaumil qiyamah. Mari hadirin bersama-sama dengan saya dengan mujahidin. Mari hadirin hadirat Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wahid ya ahad salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nabati di malumatin lain wa Allahumma ya ahad ya ahad alim Muhammad Dewa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad alewazat harimala Muhammad Ali Muhammad Adewana ya wajidu ya jawad wa salim barik Inna Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad wa Muhammad wa nabat
Allahumma ya Allah ya ahad ya hajar ya ahad haji ya hajar Muhammad Allahumma wahidu ya ahad hajidu ya jawad al-fasalim Muhammad Jawan Sayyidina Muhammad wa nabatin Alhamdulillah alaihi wasallam barik dina nama Allah agama lalu saliwat ringana Maulana Abidina
Malaikani Azaini Ainarun Nukutala Yahweh Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Ayuhallah, Allah, Ekaramini, Bismillah, Wangzurina Ya Sayyidi, Binadra, Musilah Bini Hadrati Aniyah, Ya Ayuhallah, Salamullah, Ekaramini, Bismillah, Wangzurina Ya Sayyidi Binadra Musilah Bini Hadrati Aliyah Ya Ayuhallah Salamullah Alaika Ramini Bismillah Wangzurina Ya Sayyidi Binadra Musilah Bini Hadrati Aliyah Ya Syafi'ah Allah Alaika Masalami Alladhi Ya Sayyidi wa Rahmati Ya Syafi Allah Ya Habib Allah Sallallahu alaihi wasallam Alladhi Ibadati Qudiyati Ya Sayyidi wa Rahmati Ya Syafi Allah Ya Habib Allah Sallallahu alaihi wasallam Alladhi Ibadati Qudiyati Ya Sayyidi wa Rahmati Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Sayyidi Ya Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Rahman Allahumma salli salimin ala Muhammadin syafi'il umami walani waj'al lana ma mufajra'in bil wahidi adil rabbil alamin ya Rabbana bi azril qawanin Rimani menan ya Rabbana Allahumma salli salimin ala Muhammadin syafi'il umami walani waj'al lana ma mufajra'in bil wahidi adil rabbil alamin Ya Rabbana bi riyazil qawatina Rimani menana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wa ali waj'al lana ma basyra'in bil wahidi adil rabbil alamin Ya Rabbana bi riyazil qawatina Rimani menana ya Rabbana Allahumma barik bi maulana wa ziyamana ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bi maulana wa ziyamana ya wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bi maulana wa ziyamana ya Allah wa bi hadhihi mujahada ya Allah Allahumma barik bi maulana wa ziyamana ya wa bi hadhihi mujahada Allah barik ya Allah maaf Allah nabari ya Allah ya din mujana ya Allah Allahumma barik bima Allah nabari ya Allah nabi hadi mujana ya Allah nabi hadi mujana di sana ya Allah nabi hadi mujana di sana ya Allah Babi hadi mujahada di sana ya Allah Babi hadi mujahada di sana ya Allah Babi hadi mujahada di sana Babi hadi mujahada di sana ya Allah Babi hadi mujahada di sana ya Allah Istighfar Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqika al-azam wa bi hidayina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa ziyadat zaman wa awani wa sa'iri awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah Alhamdulillah bihaqqika al-azam wa bi hidayina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa ziyadatan zaman alihi wa sallam ya Allah amin Ora berdering ora dadi kuwi. Lek ora berdering gak dadi. Ora memanggil tok. Ora aktif iku. Entek baterainya Pak Sin. Ben sik biasane wis kol wingi aku ya ngono kuwi. Ngencupne
Sabar ya. Berarti anu Sinyalnya hilang. Iya. sinyale ya. Anu baterai. Jamaah di belakang, di balik layar. Orang mana? Kiriman ya. Maksudnya salam ini aku kendaraan. Ya Allah. Kirim yang mana? Lah kok malah kuwi. Daerah Aduh, salah sampean. Tok lewat dhisik, tok keluarkan dulu. Keluarkan lagi. Ya, wes sama langsung wes. Wis ngono ae. Wis kirimen. Oh, ini ya kembut nih. Eta. Tanda centangnya. Sekarang tidak ya. Tapi sambo Centang satu. Tambah untuk adaan baterai. Ini aku pas kena tutup lagi tak kirim itu jasa gunung lah. Tidak boleh gitu. Nah, aku mau centangin satu kok. Tapi ra. Ya, yo wis ya. Jadi di on. Kepada beliau ya waktu langsung akhiri. Kepada beliau yang dari kuliah. Kepada beliau Bapak Kiai Zainuddin Tamsir, Ketua DPP PSB, kami haturkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa syahadati dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan tasawuf serta dosa kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujjah zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya Allah ya Astagfirullah. Ya Safi'an Qalbi
Son halika ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Amina Rasulih sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Aminal qawti hadza zaman radhiyallahu anhu anadru wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun mantun ijazahipun, mugi-mugi paringan barokah. Pun dihaturkan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir di arena dan di medsos dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah amin. Demikian tayangan kami Mujahadah Susana. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan bersama, dijadikan golongannya umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.